Dinikahi Gus Dingin, bab 175, Pernikahan. Setelah drama suntikan tadi, Kevin menepati janjinya untuk membelikan Aisyah coklat. "Dek, ini coklatnya," ucap Kevin menyerahkan sebungkus coklat kepada Aisyah. Aisyah mengambil coklat tersebut. "Makasih ya mas," ucap Aisyah dengan senyum di wajahnya. Padahal baru beberapa menit yang lalu Aisyah menangis sesegulkan. Sedangkan Zaidan hanya tersenyum melihat ke arah Aisyah. "Gemes banget sih," gumam Zaidan menatap ke arah Aisyah dengan tatapan lembut. Di sebuah hotel berbintang, Aska dan Amel tengah sibuk mempersiapkan pernikahan mereka. "Habis dari sini kita ke butik ya, soalnya kata pemilik butik tersebut baju pernikahan kita udah selesai," ucap Aska dan dibalas anggukan kecil oleh Amel. "Oke," jawab Amel singkat. Mereka berdua berkeliling melihat semua persiapan pernikahan mereka. Sebenarnya mereka berdua dilarang untuk bertemu sebelum pernikahan, tetapi namanya juga anak zaman now, mereka melanggar perintah tersebut. "Lo kenapa tiba-tiba mau nikahin gua?" tanya Amel masih heran dengan Aska yang tiba-tiba mengajaknya menikah. Aska menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah Amel. "Karena gue cinta sama lo," jawab Aska dengan santainya. "Tetapi kenapa? Banyak noh perempuan di luar sana yang lebih baik dari gua," tanya Amel lagi. Ia masih heran saja mengapa tiba-tiba Aska mau menikahinya, dan bodohnya lagi, ia menyetujui pernikahan tersebut. "Gua nggak perlu alasan untuk mencintai lo. Yang jelas gue cinta sama lo karena Allah, bukan karena nafsu," jawab Aska menoleh pipi Amel dengan gemas. Amel hanya tersenyum saja. Setelah selesai mengecek gedung untuk pernikahan mereka yang dilaksanakan 2 hari lagi, mereka berdua melanjutkan untuk melihat baju pengantin yang sudah mereka pesan jauh hari sebelum pernikahan tiba. Seperti biasanya, jalanan di kota Jakarta selalu saja macet. Amel yang sudah terbiasakan hal itu hanya menghela napas saja. 30 menit kemudian mereka tiba di sebuah butik langganan Zaidan dan Aska untuk membeli pakaian. Bahkan seluruh jas Zaidan berasal dari butik tersebut. Gaun pengantin milik Aisyah juga berasal dari sana. Aska turun lebih dulu dan membukakan pintu untuk Amel. "Silakan turun," tita Aska diselingi senyum tipis. Amel turun dan balas senyum Aska, lalu mereka berdua masuk ke dalam butik. "Selamat siang tuan, nyonya, silakan masuk," sapa penjaga butik tersebut. "Siang, kami ingin mengambil baju pengantin atas nama Muhammad Aska Atmaja dan Amelia Wicaksono," ucap Aska memberitahukan identitas mereka berdua. Mereka berdua langsung diarahkan ke warung VVIP untuk bertemu langsung dengan desainer di butik tersebut. Amel mencoba gaun pengantinnya di ruangan ganti, sementara Aska hanya duduk di sofa sembari menunggu Amel yang sedang mencoba gaun pengantinnya. Saat Amel keluar dari ruangan ganti dengan menggunakan gaun pengantin, Aska terpesona melihatnya. "Masya Allah, cantik banget," gumam Aska yang tidak mengedipkan matanya saat melihat Amel. Ia benar-benar terpana akan kecantikan Amel dengan menggunakan gaun berwarna putih seluruhnya itu. Merasa ditatap seperti itu, Amel menjadi canggung dan salah tingkah. "Kedip woi," celetuk Amel menatap sinis ke arah Aska. Aska langsung mengalihkan perhatiannya. "Lo cantik banget," puji Aska mengulas senyum simpul. Mendengar pujian dari Aska, Amel tersipu malu. "Makasih," balas Amel dengan pipi yang bersemu merah. Aska beranjak dari tempat duduknya dan menghampiri Amel. "Sayangnya gue belum bisa meluk lo," cetus Aska mengedipkan sebelah matanya sembari tersenyum jahil. Amel langsung melayangkan tatapan tajam pada Aska. "Awas lo ya," celetuk Amel kesal. Aska tertawa puas melihat ekspresi wajah Amel yang bersemu merah. Setelah selesai fitting baju, mereka berdua kembali ke rumah masing-masing untuk menyiapkan yang lainnya. Suatu hari sebelum pernikahan, semua orang tengah sibuk menyiapkan pernikahan Aska dan Amel yang akan dilaksanakan di Hotel Bintang 5 di Jakarta. Aisyah dan Zaidan juga berada di sana. Mereka berdua memang menyewa sebuah kamar hotel untuk menginap agar besok pagi tidak berburu-buru mengingat kondisi Aisyah yang sudah memasuki trimester ketiga dan Zaidan tidak ingin istrinya kenapa-napa. "Mas, itu Kak Amel, aku izin ke sana ya," tanya Aisyah menoleh ke arah Zaidan. Zaidan menganggukkan kepalanya. "Iya sayang, hati-hati ya, jangan lari," jawab Zaidan mengacak-ngacak hijab Aisyah dan membuatnya kesal.
Baru saja dibilang jangan lari, tapi Aisyah malah berlari kecil ke arah Amel. Wanitanya memang sulit untuk dikasih tahu. Zaidan mengedarkan pandangannya, ia mengamati bahwa tidak ada yang kurang dari persiapan pernikahan untuk sahabatnya itu. Saat Zaidan tengah berkeliling, Aska menghampiri dan menepuk pundak Zaidan. "Assalamualaikum bro, udah lama?" tanya Aska menepuk pundak Zaidan. Zaidan menoleh ke belakang. "Waalaikumsalam, baru saja kok," jawab Zaidan tersenyum tulus. Aska mengajak Zaidan untuk duduk di sebuah sofa yang tersedia di sana. "Gimana kabar lo bro? Semenjak ngurusin pernikahan gue jadi jarang mantau keamanan lo." "Sorry," ucap Aska yang tidak enak hati karena telah mengabaikan tugasnya sebagai asisten pribadi Zaidan. "Santai aja, saya paham kok. Alhamdulillah kabar saya baik. Kamu sendiri? Jangan nervous untuk besok," jelas Zaidan tersenyum tipis. "Alhamdulillah gue baik. Gue bukan lo ya yang nervous waktu ijab kabul," ledek Aska dengan kekeh. Mereka masih terekam jelas di ingatan Aska waktu Zaidan hendak mengucapkan kalimat ijab kabul. Pria itu gemetaran. "Ledek aja terus," celetuk Zaidan menatap sinis ke arah Aska. Mereka berdua bercengkrama ringan. Raga Zaidan berada di hotel tempat pernikahan Aska akan dilangsungkan, tetapi pikirannya tertuju pada pendonor darah untuk Aisyah. Sampai sekarang Zaidan belum menemukannya. Terbesit rasa takut di hati Zaidan jika dirinya kehilangan Aisyah. Melihat sahabatnya melamun, Aska menyenggol lengan Zaidan. Ia tahu kalau Zaidan masih sedang memikirkan sesuatu. "Ada apa bro? Ada masalah?" tanya Aska menatap serius ke arah Zaidan. Tidak ingin sahabatnya ikut khawatir, Zaidan menggelengkan kepalanya. "Enggak ada kok," jawab Zaidan mencoba untuk menutupi apa yang sedang mengganggu pikirannya. Kemudian Zaidan beranjak dari tempat duduknya. Ia ingin mengecek keadaan Aisyah. "Saya permisi dulu. Sudah waktunya Aisyah minum obat. Assalamualaikum," pamit Zaidan melangkahkan kakinya untuk mencari keberadaan Aisyah. Aska mengangguk pelan. "Waalaikumsalam bro," balas Aska mengulas senyum. Aska menatap punggung Zaidan yang perlahan menjauh. Ia tahu ada sesuatu yang mengganjal pikiran Zaidan. "Gue tahu apa yang lo lagi pikirkan bro. Gue janji gue akan cari pendonor untuk Aisyah, apapun yang terjadi," batin Aska yang tidak ingin melihat sahabatnya bersedih. Pada malam hari, Zaidan dan Aisyah sudah berada di kamar hotel. Aisyah meletakkan kepalanya di lengan Zaidan. "Zaidan," panggil Aisyah yang merasa bosan karena suaminya asik membaca buku, sementara dirinya tidak diizinkan untuk ikut membaca. Mendengarkan panggilan Aisyah yang hanya memanggil namanya, Zaidan terhentak kaget. Manggil apa tadi? Tanya Zaidan menoleh ke arah Aisyah yang posisinya lebih rendah darinya. "Zaidan," jawab Aisyah ketus. "Siapa yang mengajarkan manggil nama doang?" tanya Zaidan masih dengan ekspresi terkejutnya. Aisyah menunjuk ke arah Zaidan. "Mas lah, siapa lagi?" jawab Aisyah dengan polosnya. Zaidan berpikir sejenak, sejak kapan ia mengajari Aisyah untuk manggil namanya saja? Tiba-tiba Zaidan teringat, pantas saja Aisyah hanya memanggil dengan nama saja dan tidak memakai mas. "Hanya boleh dipakai ketika sedang praktek atau kamu mau praktek sekarang?" tanya Zaidan menutup bukunya dan menggoda Aisyah. Wajah Aisyah yang semula tersenyum berubah menjadi cemberut. "Enggak, aku capek," jawab Aisyah menarik selimut sampai menutupi seluruh tubuhnya. "Jangan ditutup gitu, Mas gak suka," jawab Zaidan menurunkan selimut tebal tersebut hingga ke leher Aisyah. Masih terekam jelas di ingatan Zaidan sewaktu Aisyah sesak nafas karena menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut dan ia tidak ingin hal itu terulang kembali. Semua dilarang. Ikut baca buku gak boleh, ikut pesta bareng Kak Amel, Kak Ayu, Kak Sinta gak boleh. Ini pakai selimut juga gak boleh. Larang aja semua, larang, cetus Aisyah kesal. Dengan lembut, Zaidan mengusap dan memeluk Aisyah. "Bukan dilarang sayang, Mas cuman gak mau kamu kenapa-napa. Mas sayang sama kamu," ucap Zaidan menenangkan Aisyah. Aisyah terdiam dan tidak bergeming apapun. Cukup lama Zaidan memeluk istrinya, kemudian Zaidan melepaskan pelukannya. Ternyata istrinya sudah tertidur dengan pulas. "Lailatul Sya'idah ya zaujati," ucap Zaidan mengecup singkat dahi Aisyah. Kemudian Zaidan terlelap ke dalam alam bawah sadarnya. Tepat pukul 00 WIB, Zaidan terbangun karena ia mendapatkan mimpi buruk. Kemudian Zaidan langsung menoleh ke arah Aisyah dan ternyata istrinya